Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar siang hari ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita kali ini akan menambah bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, hidup dalam zaman globalisasi seperti ini, zaman IT, zaman yang serba canggih dan modern, memang banyak kemajuan yang kita rasakan. Akan tetapi ada satu nilai, terjadi pergeseran dalam kehidupan kita, terutama sikap seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Hadirin yang berbahagia, kita sangat merasakan dalam kehidupan kita saat ini, anak sudah mulai tidak lagi merasa hormat kepada kedua orang tuanya, dengan dalih, dengan hujjah, dengan alasan mereka hidup pada zaman seperti ini sudah banyak mengalami kemajuan, sehingga anak sudah merasa lebih pintar terhadap orang tuanya, sehingga anak merasa dia lebih hebat dari orang tuanya. Dan bahkan mungkin ada seorang anak dengan sangat teganya mengatakan, Anda adalah gaptek, Anda hidup zaman buhala, zaman dulu, tidak hidup pada zaman saat ini. Kita harus mengikuti tren dan gaya kehidupan seperti orang-orang di luar sana. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, pergeseran inilah yang sebenarnya menyebabkan kita mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya ketika seorang anak sudah mencapai pendidikan yang tinggi, karena mungkin orang tuanya hanya tamat SD, SMP atau SMA atau S1, dia mungkin sudah mencapai gelar yang sangat tinggi, S2, S3, bahkan mungkin profesor. Dengan sangat angkuhnya anak mengatakan, sudahlah ayah ibu nggak tahu, ini urusan orang sekolah, ini urusan orang yang sudah mencapai derajat tinggi dalam pendidikannya. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat, setelah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah, maka setelah itu ada perintah wabil walidaini ihsana, hendaklah engkau berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dalam surah Al-Isra Allah mengatakan fala taqul lahuma uffin, jangan pernah engkau mengatakan ah. Tapi hari ini, saat ini, anak dengan sangat teganya bukan cuma mengatakan ah, tapi sudah berani menolak mentah-mentah perintah dan permohonan kedua orang tuanya. Ada seorang anak sudah dipanggil orang tuanya sekali dua kali tidak nyaut, asyik dengan gadgetnya, asyik dengan laptopnya, asyik dengan HP-nya, tidak pernah peduli bahwasanya orang tuanya memanggil ia. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Jepang bukanlah negara Islam, tapi Jepang adalah merupakan salah satu negara yang mengamalkan nilai-nilai Islam. Salah satunya apa? Jepang melalui Menteri Pendidikan yang mengatakan bahwa diharamkan atau dilarang anak-anak usia SMA sampai ke bawah
untuk memegang HP, karena sesungguhnya kata Menteri Pendidikannya, HP adalah merupakan sesuatu yang akan membuat mudarat bagi anak-anak, apalagi bagi mereka yang belum bisa memilah dan memilih mana konten yang baik, mana konten yang layak untuk ditonton, mana konten yang layak untuk dimainkan. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mungkin kita menyaksikan kemajuan-kemajuan, kecerdasan dan kecanggihan anak-anak mereka karena disebabkan seperti itu. Sebaliknya, anak-anak kita mengatakan tidak gaul hari ini kalau kita tidak memegang HP Android. Tidak gaul kalau hari ini kita tidak mengerti dunia seperti saat ini. Padahal mereka tidak tahu apa yang mereka pegang itu bisa saja nanti akan menjerumuskan mereka ke dunia yang na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu siapapun kita, pasti jawabannya kita adalah merupakan anak dari kedua orang tua yang telah melahir dan membesarkan kita. Mau kita sebagai kakek-kakek hari ini, sebagai buyut hari ini, atau sebagai bapak-bapak, paling tidak kita adalah anak dari kedua orang tua yang telah melahir dan membesarkan kita. Maka sungguh tidak layak bagi kita untuk mengatakan atau bahkan mungkin menolak permohonan dan keinginan kedua orang tua kita. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana bakti seorang Ismail alaihissalam kepada orang tuanya. Ketika Nabi Ismail disampaikan oleh ayahnya melalui mimpi dengan mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, lihatlah bagaimana pendapatmu tadi malam. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara, lihatlah anakku bagaimana pendapatmu. Hadirin yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam seharusnya, karena ia sebagai seorang nabi tidak perlu lagi minta pendapat kepada anaknya dengan mengatakan, "Wahai anakku, aku tadi malam diperlihatkan oleh Allah dalam mimpi aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau, wahai anakku?" Tapi Nabi Ibrahim meminta pendapat dari anaknya. Subhanallah, seorang ayah yang sudah malang melintang dalam kehidupan dakwanya, yang sudah banyak makan asam garam, manis dan pahitnya kehidupan, yang sudah melakukan hijrah dari berbagai negara, dari Mesir, Palestina, Makkah, sudah beliau jelajahi dalam kehidupan beliau, tapi masih beliau mengatakan, "Wahai anakku, lihatlah bagaimana pendapatmu terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku." Ismail alaihissalam seorang anak yang berbakti. Mungkin dalam pikiran kita, dalam benak kita, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mimpi itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak akan diterima dalam kehidupan kita. Dengan mengatakan, "Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau." Tapi bagaimana seorang anak yang saleh, anak yang taat dan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dengan hanya mengatakan, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai anak ayahku, lakukan jika itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada engkau, lakukan. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk anak-anak yang sabar. Subhanallah. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan anak kita kalau seandainya ada perintah dari kita seperti itu? Mungkin yang pertama akan keluar dari kata-kata mereka, "Gila mungkin ayah, gila mungkin ibu melakukan perintah ini." Suuzan langsung terjadi, bahkan mungkin si anak langsung naik pitam. Kenapa? Karena tidak paham kalau tidaklah mungkin orang tuanya memerintahkan kecuali hal-hal yang baik.
Dan begitulah yang tergambar oleh Ismail alaihissalam, bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, pasti di balik sesuatu itu ada hikmah yang sangat besar. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita memperhatikan kondisi anak-anak kita terhadap kita orang tuanya, mungkin nangis, meringis dalam kehidupan kita. Kenapa seperti ini? Kenapa anak-anak seperti ini? Tidak seperti dulu, seperti kita ketika kita masih kecil. Jangankan untuk menjawab omongan orang tua, menatap orang tua kita saja ketika mereka marah kita tidak berani. Bagaimana dengan anak-anak hari ini? Bukan hanya mereka menjawab 1, 2, 3 kata, bahkan ada anak yang sangat tega harus menyeret kedua orang tuanya ke meja hijau. Ada seorang anak dengan sangat teganya harus membawa kedua orang tuanya di penjara dengan dalih orang tuanya tidak pernah mengindahkan permohonan dan keinginannya. Dan na'udzubillah, ada seorang anak dengan sangat tega harus menghabisi nyawa kedua orang tuanya karena keinginannya tidak diturutinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup khutbah kita kali ini, saya akan menyampaikan suatu cerita yang pernah terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang sahabat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa singkatnya, kurang mampu dari sisi ekonomi. Tapi ada anaknya yang pertama yang sudah menikah, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah. Satu saat si ayah mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, bisakah engkau pinjamkan kepadaku sesuatu? Karena adik-adikmu di rumah memerlukan makan dan minum serta hal-hal yang lain." Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tua yang datang kepada anaknya dengan mengatakan minta nak, tidak ada. Pasti yang akan keluar dari sang ayah kepada anaknya, minjam nak, tolong pinjamkan bapak, tolong pinjamkan ibu, karena ibu sangat membutuhkan. Bahasa yang sangat lembut, padahal sesungguhnya kalaupun orang tua mau minta, itu adalah hak orang tuanya terhadap anaknya. Hadirin dimuliakan Allah, karena merasa kesal beberapa kali si ayah minta atau minjam kepada anaknya tidak dikabulkan, akhirnya sang ayah mengambil apa yang dibutuhkannya karena anak-anaknya yang di rumah sudah mengalami kelaparan. Menyikapi hal yang demikian, anaknya yang tadi dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Wahai Rasul, ayahku telah lancang mengambil hakku tanpa seizinku. Wahai Rasul, tolong berikan teguran kepada dia agar dia tidak lagi melakukannya itu kepadaku." Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil kedua orang tua tersebut. Si ayah dan si anak dipanggil di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah keduanya di hadapan Rasul, si anak tertawa. Pasti ayahnya akan dimarahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti si ayah akan ditegur dan tidak akan mungkin lagi dia akan mengambil apa yang dilakukannya kemarin-kemarin. Setelah di hadapan Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai fulan, benarkah apa yang dikatakan oleh anakmu bahwasanya engkau mengambil apa yang menjadi miliknya untuk kebutuhan engkau dan anak-anakmu?" Si ayah menjawab, "Benar wahai Rasul." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada anaknya, "Kenapa ia mengambil demikian? Kenapa engkau tidak memberikannya?" Agak senang karena ia merasa mungkin akan dibela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, "Wahai fulan, kenapa engkau melakukan itu semua? Wahai Rasul, sesungguhnya aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi." Maka aku datang beberapa kali kepadanya dan akhirnya aku mengambil itu. Dan Rasul kemudian mengatakan, "Wahai fulan," untuk mengatakan pada si anaknya, "Ketahuilah engkau dan hartamu sebenarnya adalah milik ayahmu." Maka dalam hadis populer dengan judulnya "Anta wa maluka li abika," engkau dengan hartamu adalah milik kedua orang tuamu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala.
Maka menjadi renungan bagi kita, kalaupun kita hari ini menjadi orang yang sukses, itu karena doa orang tua kita. Kalau hari ini kita menjadi orang yang kaya, orang yang hebat, karena perantara kedua orang tua kita. Kalau kita hari ini menjadi orang terpandang, orang yang hebat, bukan semata-mata karena kehebatan kita, tapi karena ridha kedua orang tua kita. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Maka sungguh sangat tega kalau seorang anak dengan sangat teganya menagih utang kepada orang tuanya yang telah melahirkan dan membesarkan, sehingga menghantarkan ia menjadi anak yang sukses, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang terpandang. Maka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan khutbah kali ini menjadi pelajaran bagi kita, karena kita adalah anak dari orang tua yang telah melahirkan kita. Terkhusus bagi anak-anak yang hidup pada zaman sekarang ini, hormatilah orang tuamu jika engkau bahagia. Cintailah mereka, hargailah mereka, karena sesungguhnya tidak ada apa-apanya kita kalau tidak karena keduanya, kalau tidak karena doa kedua orang tua kita, kalau tidak karena keridhaan keduanya, maka mungkin kita na'udzubillah sudah menjadi orang yang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala.